Sekali lagi untuk semua peserta diharap untuk on cam ya. Jadi bisa. Untuk yang bisa menyalakan kameranya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Esther Sinta Marito Simatupang, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara Technical Meeting Habilis Startup Challenge pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada acara Technical Meeting hari ini yang dilaksanakan secara online. Adapun susunan acara pada pagi hari ini ialah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Pemaparan materi Technical Meeting Habilis Startup Challenge. 4. Sesi tanya jawab. 5. Penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama ialah sambutan dari Direktur Utama Yayasan Habilis Indonesia Madani kepada Saudara Gusti. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk datang di acara Technical Meeting Habilis Startup Challenge. Mungkin sedikit saja yang bisa sampaikan. Habilis Startup Technical Meeting Habilis Startup Challenge ini adalah sebuah tindak lanjut bukti nyata dari Habilis bahwa akan membina para entrepreneur sehingga dapat berkembang. Saya harapkan teman-teman yang ada di sini, para entrepreneur, para pebisnis yang ada di sini tetap bertekad untuk menjadi entrepreneur, sukses dengan entrepreneur, dan Habilis bisa menjadi salah satu wadah buat teman-teman dalam menjalankan karya entrepreneurnya. Sehingga nantinya, seperti yang saya sampaikan di liputan kemarin, kita bisa punya karya yang memang dikenal oleh bangsa, yang dikenal oleh ini loh karya anak-anak Jember, anak-anak Jawa Timur yang bisa bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah pemaparan materi terkait Technical Meeting Habilis Startup Challenge yang akan disampaikan oleh Saudari Danisha. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada Saudari Danisha, disilahkan. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan ketentuan umum technical meeting. Yang pertama, setiap tim diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan menyelesaikan administrasi pada waktu yang telah ditentukan panitia agar dapat mengikuti technical meeting final Habilis Startup Challenge. 2. Peserta yang telah menyelesaikan administrasi harus melakukan konfirmasi kepada panitia atau LO tim. 3. Technical meeting akan dilakukan pada tanggal 29 Mei secara online melalui Zoom Meetings. 4. Technical meeting wajib diikuti oleh seluruh tim finalis 10 besar dengan kehadiran seluruh anggota tim atau hanya perwakilan tim jika terdapat beberapa anggota yang berhalangan hadir. 5. Bagi tim yang tidak dapat mengikuti technical meetings tanpa adanya keterangan, maka akan dianggap menyetujui hasil technical meetings tanpa terkecuali. 6. Link Zoom meetings akan diberikan oleh masing-masing LO tim melalui grup WhatsApp yang tersedia. 7.
Technical meeting finalis Habilis Startup Challenge akan membahas mengenai A. Syarat dan ketentuan lomba, B. Rundown, C. Ketentuan kompetisi babak final, pengumpulan full proposal dan video, D. Sesi tanya-jawab. 8. Peserta yang akan bertanya atau memberikan pendapat ketika sesi technical meetings diharap memberikan instruksi terlebih dahulu sebelum bertanya, melalui chat terlebih dahulu. Lalu akan dipersilahkan oleh moderator untuk bertanya. 9. Bagi peserta yang akan bertanya atau memberikan pendapat ketika dilakukan technical meeting, maka diharap menjaga kondisi tetap kondusif dalam room. Selanjutnya, ada mekanisme technical meeting. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan mengisi presensi atau daftar hadir agenda technical meeting Habilis Startup Challenge 2021 yang akan diberikan oleh panitia. 2. Panitia membagikan guidebook Habilis Startup Challenge melalui grup WhatsApp. 3. Peserta dimohon untuk memperhatikan pemaparan materi TM dan panitia. 4. Sesi tanya-jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi. 5. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta dipersilakan untuk raise hand atau mengetik di kolom komentar dengan format #nama tim bertanya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan bagi seluruh finalis. Yang pertama, dari kami pribadi dan juga seluruh panitia serta Ketua Yayasan Habilis Indonesia Madani meminta maaf terkait dengan ada perubahan sistem, karena juga suatu hal yang informasinya baru kita berikan saat ini, karena kemarin juga dari pembina yayasan kami, yakni Pak Dani, beliau yang juga kemarin mengisi materi dalam acara Entrepreneur Talk itu sendiri menginginkan seluruh tim finalis ini untuk mengumpulkan full proposal dan juga adanya presentasi. Jadi dalam hal ini dari panitia dan juga seluruh teman-teman di Yayasan Habilis Indonesia Madani sepakat untuk menghapuskan adanya pengumpulan video yang mendeskripsikan mengenai bisnis yang sudah diajukan oleh seluruh tim finalis. Nah, untuk itu, dari teman-teman hanya diperkenankan untuk mengumpulkan full proposal, kemudian mengumpulkan PowerPoint jika diperlukan, lalu akan dilakukan presentasi pada tanggal 12 Juni dan juga 13 Juni. Nah, mengapa ini diminta oleh pembina yayasan kami, yakni ini suatu hal yang sangat diperlukan untuk teman-teman, karena apa? Karena kan dari yayasan ini tidak main-main untuk bisa memberikan pengembangan bisnis dan juga pemberian support modal agar teman-teman juga bisa merealisasikan bisnis yang sudah teman-teman miliki. Nah, untuk itu teman-teman memerlukan sesi pitching atau meyakinkan para juri untuk bisa merealisasikan bisnis yang sudah teman-teman miliki. Nah, untuk itu, dalam hal ini kita akan bacakan rundown dan juga syarat ketentuan umum, lalu akan ada pemaparan materi di bawahnya. Yang pertama, kita akan melaksanakan technical meeting pada hari ini, tanggal 29 Mei 2021. Kemudian, ada pengumpulan full proposal pada tanggal 30 Mei sampai 11 Juni 2021. Lalu ada sesi presentasi, yakni tanggal 12 Juni sampai 13 Juni 2021. Lalu akan dilaksanakan penilaian pada tanggal 14 Juni 2021. Lalu pengumuman tahap akhir dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021. Kemudian ada pun syarat dan ketentuan umum. Yang pertama, tim yang mengikuti agenda technical meetings serta babak final Habilis Startup Challenge merupakan tim yang lolos pada peringkat 10 besar. Kemudian, masing-masing tim finalis mendapatkan pendamping atau LO sebagai media perantara dalam memberi informasi pada tim. C. Seluruh tim wajib membuat WhatsApp group bersama dengan LO untuk media koordinasi dalam acara Habilis Startup Challenge. Kemudian, tim finalis wajib mengikuti technical meeting sesuai dengan ketentuan acara. Yang kelima,
dalam tahap selanjutnya, tim finalis wajib membuat full proposal dan juga PowerPoint yang akan dikirimkan kepada panitia. Lalu, proposal yang dibuat merupakan hasil karya dari tim finalis sesuai dengan kreativitas dan inovasi yang dimiliki. Kemudian, bagi tim finalis yang terbukti mengirimkan proposal yang bukan karya pribadi dari tim, maka akan didiskualifikasi oleh panitia. Dan yang terakhir, apabila tim finalis yang sudah melakukan registrasi pembayaran, tapi tidak mengumpulkan proposal ataupun PowerPoint, maka dianggap gugur dari kompetisi ini dan uang pendaftaran atau uang registrasi tersebut tidak bisa dikembalikan. Lalu, adapun ketentuan kompetisi babak final, di mana semua finalis wajib mengumpulkan full proposal dan presentasi tersebut melalui email himfoundation09@gmail.com dengan format nama file untuk proposal, nama tim, _proposal HSC, _subtema, _judul proposal. Kemudian untuk PowerPoint-nya, yakni nama tim, _PPTHSC, _subtema, _judul PPT. Selanjutnya, pengumpulan full proposal dan juga PowerPoint presentasi dimulai pada tanggal 30 Mei 2021 dan batas pengumpulan pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lalu, peserta akan melaksanakan sesi presentasi pada tanggal 12 sampai 13 Juni 2021 secara offline pada lokasi yang akan ditentukan oleh panitia. Kemudian, pengumuman seleksi tahap akhir dengan 3 tim terbaik akan diinformasikan melalui akun Instagram @habilisofficial. Nah, untuk itu, karena memang kami ada perubahan sistem, maka untuk presentasi finalis 10 besar ini akan dilakukan secara offline di depan juri. Karena dari juri dan juga pembina kami menginginkan agar teman-teman ini bisa memberikan hasil terbaik dan juga keyakinan yang sangat optimal yang akan diberikan di hadapan juri ketika teman-teman bisa mempresentasikan karya yang teman-teman miliki. Untuk itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu yang sangat-sangat maksimal agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk mencapai 3 besar. Lalu, kita akan masuk pada ketentuan proposal business plan. Yang pertama, proposal business plan yang diusulkan sesuai dengan tema dan kategori yang ditentukan oleh panitia. Dan ini sesuai dengan bisnis model canvas yang sudah dibuat oleh teman-teman. Yang kedua, proposal business plan yang diusulkan tidak melanggar ketertiban umum serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, bisnis plan merupakan karya asli dari peserta dan bukan hasil plagiat. Lalu proposal business plan akan diseleksi berdasarkan kriteria penilaian 10 besar tim terbaik yang nantinya akan mendapatkan pembinaan dan pengembangan di bidang usahanya. Lalu nanti akan dipilih 3 terbaik untuk mendapatkan reward berupa uang yang sudah tertera di pamflet. Kemudian Dewan Juri berhak membatalkan kemenangan apabila terbukti terjadi indikasi plagiarisme dan pelanggaran lainnya. Lalu, panitia akan menjaga kerahasiaan berkas-berkas seluruh peserta. Yang terakhir, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang terakhir, kita akan memahami ketentuan PowerPoint dan juga presentasi, di mana yang pertama, PowerPoint dibuat berdasarkan proposal bisnis yang sudah ditentukan oleh teman-teman seluruh finalis. Yang selanjutnya, tim finalis diberi kebebasan untuk berinovasi pada karya PowerPoint yang telah dibuat. Selanjutnya, pada saat sesi presentasi, seluruh tim diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pitching untuk bisa meyakinkan juri atas bisnis yang telah diajukan. Nah, untuk itu, dengan perubahan yang ada ini, kita tidak memotong timeline yang sudah ditentukan di awal, jadi teman-teman tetap memiliki batas waktu pengumpulan sesuai dengan yang ada di pamflet yang sudah diinfokan oleh panitia. Jadi perubahannya hanya ada pada pengumpulan video yang diganti oleh presentasi yang dilakukan secara offline, seperti itu. Terima kasih. Mungkin saat ini akan dilanjutkan sesi tanya-jawab oleh seluruh finalis kepada. Baik, terima kasih. Pemaparan materi telah selesai disampaikan. Kemudian saat ini dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa lewat chat terlebih dahulu.
Silakan kepada tim finalis, mungkin ada yang dibingungkan atau yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung terkait pemaparan yang sudah disampaikan, bisa ditanyakan. Iya, ini ada pertanyaan dari tim Menang Seleraku. Apabila salah satu anggota tidak dipresentasi, apakah diperbolehkan? Dikarenakan salah satu anggota berada di Bali untuk saat ini dan belum bisa timber. Nah, untuk itu keputusan dari adanya studi kasus seperti ini kita tidak bisa memutuskan saat ini karena dari pembina dan juga ketua ini beliau menyampaikan bahwasannya presentasi dan juga sesi pitching ini dilakukan secara wajib dihadiri oleh seluruh peserta yang sudah lolos di babak 10 besar. Nah, untuk teman-teman yang memang dalam satu tim itu ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir, mungkin bisa mengkontak kontak person, nanti akan kita pertimbangkan kembali dengan pembina dan juga ketua yayasan kami, karena dalam hal ini kan juga akan berkaitan dengan presentasi yang akan dilakukan, seperti itu. Mungkin untuk yang Menang Seleraku bisa nanti langsung kontak person, yaitu Denisha, saya sendiri, dan juga Aurel, seperti itu. Kemudian untuk tim kunyah, mungkin bisa langsung open mic untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan isi proposal. Di dalam isi proposal itu, bagian inti ada di poin D, operasional, menjelaskan tentang proses pembuatan produk atau jasa yang ditawarkan. Apakah itu tidak terlalu vulgar untuk disampaikan? Karena melihat produk kita, produk kunyah itu sangat mudah untuk dibuat oleh orang lain. Dengan alat-alat yang sederhana pun bisa untuk dibuat. Bagaimana menurut panitia? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan terkait dengan bagian inti dalam full proposal yang akan dibuat di bagian D, operasional, menjelaskan tentang proses pembuatan produk atau jasa yang ditawarkan, bahan dan peralatan apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana arus produksi. Hal ini memang sudah disampaikan oleh tim kunyah, tapi dari operasional ini, dari yayasan dan juga pembina yayasan kami beserta panitia yang bertugas juga sudah sangat melaksanakan terkait dengan komitmen untuk tidak menyebarluaskan full proposal yang sudah dibuat oleh seluruh tim. Lalu kenapa bagian operasional ini teman-teman panitia cantumkan untuk bisa dikerjakan oleh seluruh finalis, karena di bagian operasional ini menunjukkan
terkait dengan hal-hal rinci yang dibutuhkan oleh tim, dan ini akan dilakukan riset oleh teman-teman panitia Habilis Indonesia Madani untuk pengembangan bisnis. Jadi di poin operasional ini kita bisa mengetahui apa saja, bagaimana, dan juga peralatan yang dibutuhkan itu terkait dengan produk yang dibuat sudah sangat rinci dan bisa diketahui oleh teman-teman yang akan membantu teman-teman panitia yang akan membantu pengembangan bisnis dari seluruh tim ini. Karena di bagian operasional ini sudah sangat jelas dipaparkan terkait dengan proses pembuatan produk atau jasa, kemudian terkait dengan teknologi, mesin, lalu arus produksi dari produsen hingga konsumen secara rinci. Nah, itu memudahkan tim juri dan juga Yayasan Habilis untuk memberikan support pengembangan modal kepada seluruh tim agar teman-teman juga bisa merealisasikan produk ataupun bisnis yang akan dibuat seperti itu. Jadi di bagian operasional ini memiliki urgensi yang sangat besar karena nantinya di poin ini juga akan memudahkan pihak yayasan untuk bisa develop bisnis dari seluruh finalis seperti itu. Berarti nanti untuk tindak lanjutnya setelah kegiatan ini, finalis 3 besar ada kemungkinan menjalin kerjasama dengan Habilis, apa begitu? Nah, untuk ya. Karena tadi disampaikan ada riset tadi dari panitia untuk melihat proses produksinya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh panitia kemarin, yang menjalin kerjasama atau MOU dengan yayasan itu tidak hanya 3 besar ini, tapi 10 finalis. Jadi sesuai di pamflet, 10 finalis atau 10 tim yang sudah lolos dari tahap pertama itu akan diberikan support pengembangan modal hingga teman-teman juga bisa menjalankan bisnisnya sampai tahap realisasi. Nah, jadi poin plus yang didapatkan oleh 3 terbaik ini adalah reward berupa uang penghargaan yang juara 1 yakni sebesar 3 juta rupiah beserta sertifikat, juara 2 berupa uang juga yakni nominal sebesar 2 juta rupiah beserta sertifikat, yang ketiga juga berupa uang sebesar 1 juta rupiah beserta sertifikat. Yang membedakan terkait dengan 10 finalis dan juga 3 finalis terbaik, yakni 10 ini sudah pasti diberikan support pengembangan modal sampai pada tahap realisasi produk. Nah, bedanya dengan 3 terbaik ini adalah hanya ada pada pemberian reward seperti itu. Jadi 10 tim ini sudah nantinya akan dilakukan persiapan MOU kerjasama oleh yayasan seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini dari Iwan. Izin tanya, apakah saat presentasi harus berkumpul dalam satu tempat, apakah bisa berada di tempat tapi tetap hadir Zoom? Ya, saya akan bertanya, jadi sesuai dengan yang pada ketentuan, di mana saat presentasi kita sistemnya itu offline. Jadi di sini dari pihak yayasan ingin mengetahui bagaimana karakter dari teman-teman calon entrepreneur ini sendiri, lalu bagaimana teman-teman bisa meyakinkan juri terkait dengan proses peluang bisnis yang akan dilakukan, kemudian proses pengenalan bisnis atau produk yang akan teman-teman buat. Nah, sehingga secara offline, tempatnya kita akan tentukan dan akan kita informasikan lebih lanjut, sehingga kita wajibkan seluruh serta atau teman-teman finalis untuk hadir di lokasi tersebut bertemu dengan juri-juri yang sudah kami sepakati seperti itu. Jadinya kita tidak menyediakan media conference ataupun online, sehingga teman-teman diharapkan bisa hadir pada saat sesi presentasi seperti itu. Apakah ada feedback mungkin dari yang barusan bertanya di kolom chat? Wiwan Siti Mam.
Apakah cukup terkait pertanyaan yang barusan diajukan? Ya, sama-sama. Untuk tim yang lain mungkin ada yang masih bingungkan, silahkan bisa mengajukan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Kunyah lagi. Untuk acara presentasi tanggal 12 sampai 13 Juni, apakah sudah ditentukan waktunya jam berapa? Supaya nanti kalau pagi kita bisa izin terlebih dahulu, kalaupun siang kita tidak izin. Ya, untuk waktu, terkait dengan waktu, tempat, kita akan informasikan. Nanti kita akan buat surat yang akan, surat secara formal yang akan dibagikan kepada seluruh finalis 10 besar ini sebagai informasi legal yang diberikan oleh yayasan, sehingga nanti teman-teman kan juga akan ada agenda kuliah, kemudian ada juga yang sudah bekerja, itu bisa melampirkan surat ini sebagai surat izin atau sebagai media dalam meminta izin kepada instansi terkait seperti itu. Nanti akan kita buat dan akan dikirimkan melalui LO masing-masing. Seperti itu. Apakah ada feedback dari Jadi ini ada pertanyaan juga dari tim Hamas. Untuk ketentuan waktu presentasi. Nah, untuk ketentuan waktu presentasi itu maksimal 10 menit, lalu 20 menit itu untuk tanya jawab dengan juri. Jadi untuk total keseluruhan 20 menit itu untuk tanya jawab, lalu 10 menit untuk presentasinya, jadi ada 30 menit dari masing-masing tim yang akan melakukan sesi presentasi. Ya, mungkin ada lagi dari tim yang lain terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk tim lain? Silahkan. Ini ada Fahmi Wildana. Ini Fahmi Wildana. Fahmi Wildana dari tim mana ya, kalau panitia boleh tahu? Fahmi Wildana. Jadi ini ada ketentuan untuk technical meeting ya teman-teman peserta. Jadi untuk format nama bisa diganti dari nama tim dan juga nama dari teman-teman peserta sendiri. Nah, oke, langsung saya jawab. Nanti mungkin Fahmi Wildana bisa melengkapi format nama untuk acara technical meeting ini. Apakah saat sesi presentasi berlangsung yang berbicara itu satu orang saja atau boleh bergantian? Nah, untuk ini adalah hal teknis yang kita berikan kebebasan kepada teman-teman
terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mempresentasikan hasil karya yang akan diajukan kepada juri kami saat sesi presentasi tersebut. Jadi kita bebaskan kepada teman-teman, boleh yang presentasi 1 orang aja, atau 2 orang, atau semuanya, itu kita berikan kebebasan kepada teman-teman. Yang penting di sini kita meminta kehadiran teman-teman karena ini sifatnya wajib. Nah, tapi bagi teman-teman finalis yang anggotanya juga ada yang berhalangan hadir, itu langsung mengontak teman-teman DP, yakni Denja dan juga Aurel, untuk kita bisa pertimbangkan pada pembina dan juga ketua yayasan kami bagaimana tindak lanjutnya seperti itu. Jadi yang penting di tanggal 12 dan 13 Juni itu kita meminta kehadiran teman-teman untuk hadir secara offline di lokasi yang akan kita tentukan. Jadi untuk ini teman-teman dalam menyampaikan presentasinya itu kita bebaskan kepada seluruh finalis yang bertugas untuk memaparkan materi yang akan disampaikan di PowerPoint. Apakah ada feedback untuk Fahmi Wildana? Ya, dari tim minorities. Ya, sama-sama. Lalu ini ada yang raise hand juga dari Jagoneon Team. Silahkan bisa open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suaranya, Mbak? Siap, dengar. Halo? Dengar. Oh ya. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi untuk teknis tanggal waktu presentasi offline itu seperti apa? Karena kan nanti bisa disampaikan buat izin teman-teman anggota buat ke orang tuanya mungkin ya seperti itu. Nanti estimasinya sampai pukul berapa, sama itu sih yang buka apa tertutup ya? Apakah hanya dengan juri sama tim kita atau nanti di depan kelompok lain? Lalu yang kedua, apa yang disediakan oleh pihak panitia untuk presentasi tim kita seperti itu? Mungkin itu. Ya, terima kasih untuk teknisnya itu sendiri. Kita presentasi pada tanggal 12 sampai 13 Juni tahun 2021. Lalu untuk timeline-nya kita akan ada pembagian dari 1 hari, ada beberapa tim yang akan presentasi, di hari kedua juga ada beberapa tim sisanya yang akan melakukan presentasi. Nah, untuk timeline dan juga pembagian itu akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia, karena kita juga melihat registrasi dulu, karena sampai hari ini juga ada beberapa tim yang belum melakukan registrasi, teman-teman. Nah, ini juga diimbau untuk seluruh finalis bisa melakukan registrasi kepada panitia yang bertugas sesuai dengan yang ada di guidebook seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan nanti akan diinformasikan kepada teman-teman terkait dengan izin kepada orang tua dan juga instansi terkait. Saya sudah sampaikan nanti dari panitia untuk media ketika teman-teman nanti ketika ada kuliah, dan juga untuk instansi terkait yang di mana teman-teman ini kan sudah ada yang yang melakukan istilahnya pekerjaan di luar agenda yang sudah ditentukan oleh panitia, lalu teman-teman juga ada yang sudah bekerja di instansi tertentu, mungkin bisa dilampirkan surat izin dari panitia seperti itu. Lalu terkait dengan presentasi secara offline itu dilakukan secara tertutup karena kita kan juga akan melakukan sesi tanya jawab dengan juri, dan juri akan membreakdown satu persatu terkait dengan aspek-aspek penilaian yang akan nanti juri paparkan, dan juga teman-teman bisa menyampaikan poin-poin yang sudah ditentukan pada presentasi dan juga PowerPoint yang sudah teman-teman buat. Nah, lalu yang disediakan oleh panitia di situ ada viewer, lalu proyektor dan juga pointer, hanya itu saja. Nah, di sini juga dari panitia memberikan kebebasan. Mungkin ada tim yang juga bertanya, apakah kita hanya menyediakan PowerPoint untuk presentasi saja, tapi kita ada video pendukung nih Kak, ada video pendukung atau company profile, ketika teman-teman juga mungkin sudah ada video profil produk atau company profile dari institusi teman-teman yang sudah dibuat. Nah, itu bisa ditayangkan saat presentasi tersebut di hadapan juri seperti itu. Atau masih ada yang kurang jelas bisa
Baik Mbak, terima kasih untuk jawabannya, udah kejawab semua. Mungkin itu sih Mbak yang mau saya tanyakan lagi. Itu kan tuh mereka yang ikut TM tuh yang sudah ikut registrasi ya Mbak. Emang buat deadline registrasinya tuh kapan Mbak? Kayak gitu. Mungkin bisa ditentukan dari panitia gitu. Mungkin itu. Kalau dari tim kami sudah kemarin via LO sudah diinformasikan, sudah konfirmasi transfernya sudah. Mungkin dari panitia bisa memberikan tanggal juga kan di guidebook maupun di kemarin belum ada Mbak. Ya, terima kasih. Dari kami sendiri sudah menyampaikan kepada setiap LO untuk deadline melakukan registrasi pembayaran sebesar 100.000 itu terakhir hari ini. Jadi ini insya Allah tinggal ada 2 tim yang belum melakukan pembayaran. Nah, ini kita akan cek ulang tim mana aja yang belum melakukan pembayaran. Nah, kita masih berikan toleransi perpanjangan sampai hari ini. Seperti itu. Untuk Jagoan Neon sudah melakukan registrasi pembayaran. Jadi kan bisa silahkan untuk tim yang lainnya. Baik. Lagi dulu ya. Ini ada dari tim Humas. Untuk peserta ini mungkin audionya belum di-mute, bisa minta tolong di Ya, jadi ini ada dari tim Hamasah bertanya untuk urutan presentasi setiap timnya bagaimana. Lalu pada saat presentasi dalam satu ruangan hanya ada tim yang presentasi dengan juri atau juga kumpul bersama tim yang lain. Nah, akan saya jawab, tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya dan juga ditanyakan oleh tim lainnya. Untuk urutan presentasi tiap tim, nanti akan kita informasikan melalui LO, kita akan buat draft urutan presentasi pada tanggal 12 dan juga 13 Juni beserta lampiran surat yang akan teman-teman dapatkan terkait dengan surat izin. Lalu di sini juga kita melaksanakan presentasi secara tertutup, jadi hanya ada tim yang presentasi bersama dengan juri, sehingga tim yang lainnya kita tidak perkenankan mereka untuk mengikuti presentasi yang dilakukan oleh tim yang sedang melaksanakan presentasi di hadapan juri seperti itu. Jadi karena kan kita juga mungkin teman-teman juga ada beberapa inovasi, kreasi yang mungkin menjadi rahasia privasi dari tim tersendiri yang akan ditampilkan hanya di hadapan juri untuk bisa menambah poin teman-teman. Nah, itu nanti kita akan membuat media presentasi secara tertutup agar tim yang lain itu tidak mengetahui presentasi dari tim yang sudah atau yang sedang melangsungkan presentasi saat hari itu juga, sehingga nanti teknisnya atau sistemnya kita melaksanakan presentasi secara tertutup dalam satu ruangan tertentu seperti itu. Mungkin dari tim Hamasah ada feedback bisa disampaikan atau kurang jelas? Ya, sama-sama. Ini juga ada saran dari Jago Neon, ada timekeeper. Ya, siap. Kita juga nanti akan memberikan media berupa timekeeper agar teman-teman juga mengetahui batasan waktu yang akan teman-teman dapatkan seperti itu. Yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin bisa langsung open mic atau bertanya di chat room. Apakah ada lagi yang bertanya, teman-teman? Silahkan bisa langsung open mic atau chat di room.
Untuk teman-teman, apakah sudah dirasa cukup atau masih ada yang dibingungkan? Bisa ditanyakan. Ya, apabila dirasa cukup, teman-teman mungkin bisa open mic bilang cukup, atau sudah, atau langsung bisa di chat agar kita bisa mengakhiri technical meeting pada hari ini, dan teman-teman fokus untuk membuat full proposal beserta mempersiapkan presentasi yang akan dilaksanakan secara offline. Cukup ya teman-teman. Jadi dari panitia juga akan menyelesaikan dan juga mempersiapkan terkait dengan surat yang akan dikirimkan kepada LO masing-masing sebagai media untuk perizinannya teman-teman, seperti itu. Jadi dalam hal ini dari segera panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada perubahan teknis, karena kita juga berharap, karena kan teman-teman 10 finalis ini sudah mendapatkan pengumuman terkait dengan lolos dan juga akan diberikan pengembangan terkait dengan bisnisnya. Nah, untuk itu dari yayasan juga kemarin mempertimbangkan bagaimana caranya teman-teman ini juga bisa menunjukkan kualitas entrepreneur dan juga kualitas bisnis yang teman-teman miliki untuk bisa diyakinkan di hadapan juri. Sehingga nanti dari tim yayasan juga akan melakukan riset lebih lanjut terkait dengan pengembangan bisnis yang akan diberikan oleh yayasan seperti itu. Untuk itu dari saya, sekian. Terima kasih atas perhatian dan juga seluruh kehadiran tim finalis. Saya ucapkan selamat kepada 10 finalis karena sudah mendapatkan predikat sebagai tim terbaik, 10 tim terbaik yang akan mendapatkan pengembangan bisnis juga dari tim yayasan, sehingga nanti teman-teman juga harus berlomba untuk menjadi 3 besar, agar teman-teman juga bisa mendapatkan reward berupa penghargaan yang sudah ditentukan oleh panitia itu sendiri. Sehingga teman-teman mulai sekarang juga bisa berfokus untuk mempersiapkan full proposal sesuai dengan draft ataupun template yang sudah disediakan oleh panitia di guidebook yang sudah kita kirimkan. Lalu teman-teman juga mempersiapkan PowerPoint beserta presentasi. Selamat berjuang kepada 10 finalis, semoga bisa memberikan hasil dan karya yang terbaik, dan selamat bergabung di Habilis Indonesia Madani. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk jagoan neon bisa diisi saja sepengetahuan tim jagoan neon, seperti itu. Baik, acaranya sudah selesai, sesi tanya jawab juga sudah selesai. Untuk peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi dan post-testnya yang sudah ada di chat, yang sudah dikirim di chat linknya. Tibalah kita di penghujung acara Technical Meeting Habilis Startup Challenge. Terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti acara ini hingga selesai. Tetap semangat, semoga kalian semua mendapatkan hasil yang maksimal. Saya, Esther Sinta Marito Simatupang, selaku Master of Ceremony, mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Don't go to bed. I'll make a cup of coffee.